Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman onlineku, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dwi Ailustari dengan NIM 1911140019 dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, Program Studi Perbankan Syariah 5A. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi yang berjudul masyir, gharar, dan riba. Untuk yang belum mengetahui tentang masyir, gharar, dan riba, boleh banget nih kalian simak video saya saat ini. Silakan disimak ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu masyir. Apa sih itu masyir? Masyir adalah jenis transaksi permainan yang di dalamnya terdapat persyaratan berupa pengambilan sejumlah materi dari pihak yang kalah oleh pemenangnya. Mudahnya yang kita dapat pahami tentang masyir ini yaitu istilahnya dapat dipahami sebagai judi atau taruhan. Selain diharamkan, masyir ini, tindakan ini juga termasuk dalam kategori dosa-dosa yang besar. Lalu, contoh masyir yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, misalkan sejumlah orang masing-masing membeli kupon togel dengan harga tertentu dengan menembak 4 angka, lalu diadakan undian dengan cara terhenti untuk menentukan 4 angka yang akan keluar. Maka ini adalah undian yang haram. Mengenai hal ini sudah terdapat dalil Al-Quran yang melarang masyir pada surat Al-Maidah ayat 30 yang berbunyi, "Hai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengadu nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatanmu agar mendapat keberuntungan." Quran surah Al-Maidah ayat 90. Lanjut, materi yang kedua yaitu terdapat materi tentang gharar. Apa sih itu gharar? Jadi gharar itu adalah jual beli barang yang tidak pasti sehingga tidak nyata dalam bentuk, dalam wujud, dan hal yang lainnya. Maka jual beli ini dilarangkan karena ketidakpastiannya. Itulah mengapa mengenai jual beli gharar termasuk salah satu hal yang penting agar tidak terjebak dalam jual beli yang dilarang. Jenis-jenis gharar yang pertama ada makdum, membeli barang yang belum ada. Adapun contoh dari makdum ini yaitu jual beli susu yang belum diperas, janin dari perut betina, dan wol yang masih di kulit hewan. Lanjut yang kedua, jual beli barang yang tidak jelas sifatnya. Contohnya, jual beli merupakan transaksi yang dimaksudkan untuk menguntungkan kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Maka dari itu, dalam transaksi tersebut harus dijelaskan berbagai sifat barang yang akan dijual atau kita beli. Contohnya, jual beli gharar jenis ini yaitu penjual menjual barang dengan harga 100.000 namun tidak diketahui jelas barang tersebut, menjual tanah namun ukuran tanah tersebut tidak diketahui, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada jual beli barang yang tidak bisa diserah terimakan. Maksudnya jenis gharar yang satu ini yaitu bisa dilihat dengan jelas. Pastinya syarat transaksi adalah adanya syarat transaksi untuk barang yang kita jual atau yang kita beli, di mana penjual menawarkan barang yang tidak mampu diserah terimakan seperti menjual motor yang dicuri dan jual beli budak yang kabur. Lanjut yang keempat, ada jual beli tanpa kejelasan harga. Jual beli harga juga bisa terjadi karena ketidakjelasan harga yang diberikan. Misalnya penjual menawarkan barang dengan harga kontan sebesar 500.000 dan 1 juta. Ketika diangsur tanpa menentukan salah satu pembayarannya, ketidakjelasan akad tersebut membuat transaksi ini termasuk dalam jual beli gharar. Hal ini dijelaskan juga dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29. Di surat tersebut secara garis besar ada larangan tentang tidak boleh saling memakan harta seseorang melalui cara yang batil. Batil di sini artinya tidak terbuka dan cenderung merugikan salah satu pihak, kecuali jika saja dilakukan adalah melalui berniaga atau secara berdagang.
atas dasar hukum dari al-ghorar jual beli tersebut, yaitu al-hadis dan Al-Quran, yang artinya yaitu janganlah jual beli secara ghorar. Mengapa demikian? Karena jual beli secara ghorar sama saja dengan berjudi, dan dalam sistem jual beli secara ghorar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil, padahal Allah sangat melarang memakan harta secara batil tersebut. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan materi yang terakhir atau materi yang ketiga dengan judul materi riba. Di sini sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu riba? Mungkin ada yang tahu, ada yang belum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu riba. Jadi, riba adalah dalam hal ini adalah pengambilan tambahan secara batil tersebut berupa penambahan pada transaksi bertukarnya atau jual beli secara barter ataupun transaksi pinjam meminjam, baik yang disebabkan oleh kelebihan dalam pertukaran dua harta yang sejenis tertentu di tempat pertukaran. Riba di zaman modern ini telah menjelma dalam berbagai bentuk, terutama dari golongan riba an-nasi'ah seperti transaksi falas tidak tunai, bunga kartu kredit melebihi tempo pembayaran, transaksi leasing, bunga deposito, bunga tabungan, asuransi penundaan dalam transaksi falas, dan lain-lain. Jenis riba yang pertama, riba qard. Riba qard merupakan jenis riba dalam lingkup hutang piutang. Pengertian riba qard ini yaitu memiliki ketentuan suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Contoh riba qard ini adalah, contohnya, si Clara memberikan pinjaman dana tunai pada Belle sebagai 1 juta dan wajib mengembalikan pokok pinjaman dengan bunga sebesar 1.500.000 pada saat jatuh tempo, dan kelebihan dalam pengembalian ini tidak dijelaskan tujuannya untuk apa. Istilah riba qard yang sering dipakai masyarakat dimaksudkan pengkhususan dari riba an-nasi'ah, yakni pertambahan pinjam meminjam untuk komoditas yang riba dalam aktivitas ini lebih dikenal masyarakat sebagai bunga pinjaman ataupun interest. Yang kedua, riba jahiliyah. Riba jahiliyah ini ialah salah satu dari macam-macam riba dalam Islam dengan hutang yang dibayar lebih dari pokoknya. Kondisi ini terjadi karena si peminjam tidak mampu bayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Contoh jahiliyah ini ialah si Fujan meminjam uang sebesar 700.000 kepada Fatona dengan tempo 2 bulan pada waktu yang ditentukan. Fatona belum bisa membayar dan meminta keringanan. Fuan menyetujuinya dengan syarat Fatona harus membayar uang sebesar 770.000. Yang ketiga, ada riba fadl. Riba fadl adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Riba fadl ini merupakan jenis riba dalam bentuk jual beli. Contoh dari riba fadl adalah 3 kg gandum dengan kualitas baik ditukar dengan 4 kg gandum berkualitas buruk atau yang sudah berkutu. Yang keempat, ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah yaitu riba yang berupa tambahan yang disebutkan menjadi imbalan penundaan pembayaran pada pinjam meminjam. Riba nasi'ah merupakan jenis riba dalam bentuk jual beli. Misalnya, peminjaman 1 kuintal gandum pada musim paceklik dibayar dengan 3 kuintal gandum pada masa subur. Kelebihan 2 kuintal tersebut semata-mata digunakan sebagai ganti dari penundaan pembayaran. Adapun contoh lainnya yaitu Salman meminjam dana kepada Juki sebesar 300.000 dengan jangka waktu atau tempo selama 1 bulan. Apabila pengembalian dilakukan lebih dari 1 bulan, maka cicilan pembayaran ditambah sebesar 4.000. Lanjut, yang kelima ada riba
al-yad. Pengertian dari riba dan contohnya yaitu dengan jual beli atau yang terjadi dalam penukaran tersebut terjadi tanpa adanya kelebihan salah satu pihak yang terlibat meningkatkan akad sebelum terjadinya penyerahan barang atau harga. Riba al-yad merupakan jenis riba dalam bentuk jual beli. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, jangan kamu bertransaksi 1 dirham dengan 2 dirham, 1 sa dengan 2 sa, karena aku khawatir akan terjadinya riba al-rama. Seorang bertanya, wahai Rasul, bagaimana jika seorang menjual seekor kuda dengan beberapa ekor kuda dan seekor unta dengan beberapa ekor unta? Jawab Nabi SAW, tidak mengapa asal dilakukan dengan tangan ke tangan secara langsung. Hadis riwayat Ahmad dan Hibrani. Jadi kesimpulan dari 3 materi ini yaitu perbedaan antara riba, gharar dan maisir, yaitu riba adalah kelebihan nominal pengembalian hutang pokok yang dibebankan pada peminjam, sedangkan gharar adalah ketidakjelasan objek penyerahan maupun harga. Keduanya berbeda dengan maisir, yang dimana maisir yaitu suatu permainan, ada keberuntungan atau disebut dengan judi, di mana pemenang akan mendapatkan keuntungan dari peserta. Baiklah, mungkin sudah berakhirnya materi, sudah selesai materi. 3 materi yang sudah saya jelaskan. Yang pertama ada gharar, riba dan maisir. Semoga di video ini materi yang saya sampaikan berguna, bermanfaat bagi teman-teman online sekalian. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe dan stay healthy.